Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan membaca dan belajar kebenaran firman Tuhan sebagai renungan kita bersama dalam kebaktian keluarga secara serentak. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada sore hari ini dalam kebaktian keluarga secara serentak kami akan membaca dan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami meminta pimpinan Roh Kudus untuk menuntun kami agar apa yang kami baca dan kami pelajari bersama pada sore hari ini kami mengerti dan kami fahami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di rumah masing-masing, pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan dari kitab Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal 30 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20 saya tidak membacakan secara keseluruhan, tetapi saya akan membaca beberapa ayat sebagai dasar perenungan kita tentang pemulihan Allah. Di bawah perikop firman Tuhan pada sore hari ini, janji pemulihan Israel. Bapak Ibu Saudara, bunyi firman Tuhan demikian. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhan, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala dan berkumpul. Perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikian saja pembacaan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam perenungan kita bersama pada sore hari ini, yaitu Allah berjanji untuk memulihkan Israel. Ungkapan ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi Yeremia oleh karena bangsa Israel berada di dalam mengalami banyak hal tentang kehidupan di daerah-daerah pembuangan. Jika Bapak Ibu Saudara melihat di dalam pasal 29 ayat yang ke-28, bukankah ia telah mengirim pesan kepada kami di Babel, katanya, pembuanganmu masih lama. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Jadi peristiwa ini dialami oleh bangsa Israel di daerah pembuangan. Banyak penderitaan yang mereka alami secara badani, bahkan juga secara psikis pun juga mereka alami. Maka Tuhan berjanji untuk memulihkan mereka dengan perkataan di dalam pasal 30 ayat yang kedua demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Dalam keadaan seperti ini, di dalam ayat yang ke-17, sebab aku mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan.
Jadi keadaan apapun yang dialami, keadaan apapun yang dihadapi oleh bangsa Israel di daerah pembuangan, Allah berjanji bahwa Allah akan memulihkan keadaan mereka dan bukan manusia. Demikian juga halnya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sekarang ini kita alami secara bersama-sama, yaitu yang disebut dengan pandemi COVID-19. Jemaat Tuhan memiliki keyakinan, jemaat Tuhan memiliki kepercayaan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kelegaan. Karena itu Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Di dalam menghadapi keadaan seberat apapun, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan." Dan itu janji Tuhan buat umat Tuhan yang percaya kepadanya. Maka di masa pembuangan atau di dalam pembuangan, Tuhan melihat penderitaan umatnya. Maka Tuhan berjanji untuk memulihkan keadaan mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka kalau mereka sakit, mengobati luka-luka mereka, luka batin, luka secara fisik sekalipun Tuhan dapat memulihkannya. Sebagai gereja Tuhan pada sore hari ini, saya memberikan aplikasi praktis langsung kepada umat Tuhan. Maka di dalam ayat yang ke-11 di Yeremia pasal 30 ini, Yeremia berkata dalam sebuah syukur yang berbunyi, nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak kekurangan lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Ayat ini pun juga dikatakan oleh Allah bagi bangsa Israel melalui seorang Yeremia, supaya mereka lihat bahwa betapa penting, betapa hebatnya Tuhan di dalam mengiringi langkah mereka. Maka jika kita lihat pada pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, Allah berbicara kepada bangsa Israel dan berkata, "Sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku," demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu karena Allah peduli terhadap hidup bangsanya. Tuhan Yesus juga peduli atas hidup umatnya. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya, di dalam kehidupan atau menjalani kehidupan yang nyata ini, yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah selalu menopang Bapak Ibu Saudara dan saya, meskipun ada pergumulan, meskipun ada persoalan, meskipun ada penderitaan, sebab Tuhan berjanji akan memulihkannya. Jika Allah bisa memulihkan bangsa Israel, Tuhan pun juga memulihkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yakin Tuhan jaga saudara, Tuhan pelihara saudara, bahkan dalam persoalan seberat apapun Tuhan ada untuk menyelesaikannya bagi Bapak Ibu Saudara, berdasarkan Mazmur 138 ayat yang ke-8. Tuhanku akan menyelesaikannya bagiku. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan kepada kami kebenaran firman, yang meyakinkan kami bahwa janji Tuhan sempurna buat kami, bahkan Tuhan akan memulihkan keadaan kami dalam perjalanan hari-hari hidup kami. Meskipun kami hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19, namun kami punya Tuhan yang selalu menjaga dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.